Assalamualaikum Sobat Muslim. Semoga kita selalu diberikan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku LGBT pada akhir-akhir ini semakin menjadi-jadi. Bahkan di beberapa negara sudah disahkannya para pelaku LGBT sebagai suatu bagian dari masyarakat. Lebih parahnya, pimpinan keagamaan besar di Eropa mendukung pernikahan bagi para pelaku LGBT atau sesama jenis, dan menganjurkan negara-negara untuk mengusulkan undang-undang tentang legalnya hubungan sesama jenis. Hal ini tentunya sangatlah tidak benar, menyimpang, dan bertentangan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasul-Rasulnya. Bahkan pada zaman dahulu, para pelaku LGBT diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang pedih, baik di dunia maupun nanti di akhirat, agar menjadi peringatan bagi kaum sesudahnya. Pada kesempatan kali ini, Ragam Islam Channel akan menyampaikan kisah tentang Nabi Lut di tengah-tengah kaumnya yang menyimpang, yakni membenarkan hubungan sesama jenis. Nabi Lut alaihissalam berhijrah bersama pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam menuju Mesir. Keduanya tinggal di sana beberapa lama, lalu kembali ke Palestina. Tengah perjalanan menuju Palestina, Nabi Lut meminta izin kepada pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk pergi menuju negeri Sodom. Karena Allah telah memilihnya sebagai nabinya dan rasulnya yang diutus kepada negeri tersebut, maka Nabi Ibrahim mengizinkannya dan Nabi Lut pun pergi ke Sodom serta menikah di sana. Ketika itu, akhlak penduduknya sangat buruk sekali. Mereka tidak menjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan tidak malu berbuat kemungkaran, berkhianat kepada kawan, dan melakukan penyamunan. Samping itu, mereka mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya di alam semesta. Mereka mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwatnya dan meninggalkan wanita. Saat itu, Nabi Lut alaihissalam mengajak penduduk Sodom untuk beriman dan meninggalkan perbuatan keji itu. Beliau berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Asy-Syura ayat 160 hingga 161. Tetapi kaum Lut tidak peduli dengan seruan itu, bahkan bersikap sombong terhadapnya serta mencemoohnya. Meskipun begitu, Nabi Lut alaihissalam tidak putus asa. Ia tetap bersabar mendakwahi kaumnya, mengajak mereka dengan bijaksana dan sopan. Ia melarang dan memperingatkan mereka dari melakukan perbuatan mungkar dan keji. Akan tetapi, kaumnya tidak ada yang beriman kepadanya, dan mereka lebih memilih kesesatan dan kemaksiatan. Bahkan mereka berkata kepadanya dengan hati mereka yang kasar, "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 29. Mereka juga mengancam akan mengusir Nabi Lut alaihissalam dari kampung mereka karena memang ia adalah orang yang asing. Maka Lut pun marah terhadap sikap kaumnya. Ia dan keluarganya yang beriman pun menjauhi mereka. Istrinya lebih memilih kafir dan ikut bersama kaumnya serta membantu kaumnya mengucilkannya dan mengolok-oloknya. Terhadap istrinya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatkan perumpamaan. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan, "Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk." Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Pengkhianatan istri Nabi Lut kepada suaminya adalah dengan kekafirannya dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 3 orang malaikat dalam bentuk manusia yang rupawan. Lalu mereka mampir dulu menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mengira bahwa mereka adalah manusia. Maka Nabi Ibrahim segera menjamu mereka dengan menyembelih seekor anak sapi yang gemuk.
tapi mereka tidak mau makan. Para malaikat juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepadanya anak dari istrinya, yaitu Sarah bernama Ishak alaihissalam. Para malaikat kemudian memberitahukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa mereka akan berangkat menuju negeri Sodom untuk mengazab penduduknya karena kekafiran dan kemaksiatan mereka. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan bahwa di sana terdapat Lut. Maka para malaikat pun menenangkannya dengan memberitahukan bahwa Allah akan menyelamatkan dia dan keluarganya selain istrinya yang kafir. Para malaikat pun keluar dari rumah Ibrahim dan pergi menuju Sodom hingga mereka sampai di rumah Lut, dan mereka datang sebagai para pemuda yang tampan. Saat Nabi Lut alaihissalam melihat mereka, maka Nabi Lut mengkhawatirkan keadaan mereka dan tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka selain istri Nabi Lut, hingga akhirnya istrinya keluar dari rumahnya dan memberitahukan kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu Nabi Lut yang rupawan. Maka kaumnya pun datang dengan bergegas menuju rumah Nabi Lut dengan maksud untuk melakukan perbuatan keji dengan para tamunya itu. Mereka berkumpul sambil berdesakan di dekat pintu rumahnya sambil memanggil Nabi Lut dengan suara keras, meminta Nabi Lut mengeluarkan tamu-tamunya itu kepada mereka. Masing-masing dari mereka berharap dapat bersenang-senang dan menyalurkan syahwatnya kepada tamu-tamunya itu. Lalu Nabi Lut menghalangi mereka masuk ke rumahnya dan menghalangi mereka dari mengganggu para tamunya. Ia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu membuatku malu, dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina." Quran Surat Al-Hijr ayat 68 hingga 69. Nabi Lut juga mengingatkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan wanita untuk mereka agar mereka dapat menyalurkan syahwatnya. Akan tetapi kaum Lut tetap ingin masuk ke rumahnya. Ketika itu Nabi Lut alaihissalam tidak mendapati seorang yang berakal dari kalangan mereka yang dapat menerangkan kesalahan mereka, dan akhirnya Nabi Lut merasakan kelemahan menghadapi mereka sambil berkata, "Seandainya aku mempunyai kekuatan, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat." Quran Surat Hud ayat 80. Saat itulah para tamu Nabi Lut memberitahukan siapa mereka kepada Nabi Lut, dan bahwa mereka bukan manusia tetapi malaikat yang datang untuk menimpakan azab kepada kaumnya yang fasik. Tidak beberapa lama kaum Lut mendobrak pintu rumahnya dan menemui para malaikat itu. Lalu salah seorang malaikat membuat buta mata mereka, dan mereka kembali dalam keadaan sempoyongan di antara dinding-dinding rumah. Kemudian para malaikat meminta Nabi Lut untuk pergi bersama keluarganya pada malam hari, karena azab akan menimpa mereka di pagi hari. Mereka juga menasihatinya agar ia dan keluarganya tidak menoleh ke belakang saat azab itu turun, agar tidak menimpa mereka. Di malam hari, Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya pergi meninggalkan negeri Sodom. Setelah mereka pergi meninggalkannya dan tiba waktu subuh, maka Allah mengirimkan kepada mereka azab yang pedih yang menimpa negeri itu. Saat itu, negeri tersebut bergoncang dengan goncangan yang keras. Seorang malaikat mencabut negeri itu dengan ujung sayapnya dan mengangkat ke atas langit. Lalu dibalikkan negeri itu, bagian atas menjadi bawah dan bagian bawah menjadi atas. Kemudian mereka dihujani dengan batu yang panas secara bertubi-tubi. Allah Ta'ala berfirman, "Maka ketika datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim." Quran Surat Hud ayat 82 hingga 83. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya selain istrinya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menjaga pesan itu, bersyukur atas nikmat Allah dan beribadah kepadanya, maka Nabi Lut dan keluarganya menjadi teladan baik dalam hal kesucian dan kebersihan diri. Sedangkan kaumnya menjadi teladan buruk dan pelajaran bagi generasi yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih." Quran Surat Az-Zariyat ayat 37. Demikian kisah tentang Nabi Lut dan kaumnya yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga video kali ini dapat diambil hikmah dan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.